Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Baik, pagi ini saya akan membaca Mazmur pasal 62 ayat pertama hingga ayat yang terakhir, ayat 13, dan berkata seperti ini. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu? Seorang hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku dan harapanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, dusta, sesuatu dusta saja orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Suatu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, kita membaca dan menjumpai nasihat firman Tuhan, bagaimana rasa tenang kita hanya ada jika kita dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kehidupan orang percaya. Di dunia ini, di setiap negara, ada tempat-tempat yang aman. Tempat aman itulah tempat orang bisa berlindung. Dalam kenyataan kita menemukan ada banyak kota yang menjadi tujuan orang tinggal di sana karena alasannya kota itu kita aman. Di kota itu ada penjagaan. Di kota itu ada perlindungan. Di kota itu ada yang mengawasi. Sehingga orang merasa aman ada di tempat seperti itu. Itulah suatu ungkapan di mana rasa tenang akan muncul jika kita punya tempat untuk berlindung. Nah, pemazmur katakan Allah adalah tempat perlindungan. Kita menemukan di dunia ini tidak ada yang kita bisa andalkan, tidak ada yang kita bisa pakai untuk bertahan di dalam menghadapi situasi dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Karena itu dikatakan, jangan hatimu melekat kepada hartamu, karena harta tidak akan bisa menyelamatkan kita di saat ada malapetaka, ada bahaya yang mengancam. Sebab itu pemazmur mengajar kepada kita, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah tempat yang aman buat kita, di mana kita bisa mendapatkan ketenangan di dalamnya. Hal yang kedua yang dikatakan kepada kita, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi kita bersyukur, dari pembacaan kita menemukan bahwa Dia adalah gunung batu
di mana kita bisa merasa aman, nyaman, dan kita memiliki kekuatan. Dan itulah ungkapan dari pemazmur tadi, bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan bahwa Allah adalah kekuatan kita. Kita bisa mengandalkan harta kita, tetapi itu hanya pada batas-batas tertentu. Di dalam keadaan malapetaka, harta kita tidak bisa menyelamatkan kita. Di dalam situasi kacau, harta tidak bisa membuat kita aman. Ada banyak orang berusaha untuk menghindarkan diri dari kekacauan, menghamburkan uangnya, mengalihkan perhatian supaya dia aman, karena dia butuh kekuatan untuk melindungi dia. Alkitab katakan, Tuhan tempat perlindungan dan Tuhan adalah kekuatan kita. Hal yang ketiga, ternyata pemazmur ingatkan kepada saya dan saudara bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Di situ kita menemukan bahwa Allah adalah penolong. Jadi, dia bukan hanya merupakan tempat perlindungan, dia bukan hanya merupakan kekuatan, tetapi dia menolong kita. Tiga hal ini penting buat kita yang hidup di dunia seperti ini. Kita butuh perlindungan, kita perlu kekuatan, dan kita perlu orang yang bisa selalu menolong di dalam segala kesesakan kita. Dan itu hanya bisa diisi dan dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan kita untuk menolong kita selain Tuhan. Sebab itu kita melihat bahwa pemazmur ingatkan Tuhan perlindungan, Tuhan kekuatan, dan Tuhan penolong buat kita. Sebab itu mari hari yang baru ini kita akan bekerja, kita akan berbisnis, kita akan belajar, kita akan tinggal di rumah kita. Jadikanlah Tuhan tempat perlindunganmu. Jadikanlah Tuhan kekuatanmu. Jadikanlah Tuhan penolong yang setia. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau mengingatkan kepada kami melalui firman Tuhan. Engkaulah sesuatu yang luar biasa bagi kami. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kekuatan kami, dan Engkau penolong kami. Banyak orang kuat tapi mereka tidak mampu menolong kami. Banyak orang yang mau menolong tapi mereka tidak punya kekuatan untuk menolong kami. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang begitu kuat dan begitu luar biasa mengasihi kami untuk menolong kami, untuk memelihara kehidupan kami. Sebab itu sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ke dalam tangan-Mu. Dan peganglah tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya ketika kami pergi tempat pekerjaan, tempat kami bisnis, tempat kami belajar, maupun di rumah kami tidak melupakan Tuhan yang adalah perlindungan bagi kami, yang adalah kekuatan bagi kami, yang adalah penolong bagi kami. Sebab itu Tuhan, segarkan roh, jiwa, tubuh kami sepanjang hari ini untuk tetap bergantung, berharap kepadamu, karena kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepadamu. Seluruh kegiatan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari di mana wanita Pantekosta Jemaat Bethesda akan beribadah. Ibadah itu dimulai pada jam 4 sore. Dan ibu-ibu dan para wanita lainnya dapat mengikuti ibadah ini melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara dalam setiap kegiatan yang saudara bisa ikuti melalui YouTube channel maupun Facebook.
Dan jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali.